Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini saya selaku pembawa acara pada presentasi kali ini dengan matkul audit sistem informasi. Pertama-tama saya akan bacakan judul tema pada presentasi malam hari ini. Untuk tema pada presentasi kali ini berjudul Transformasi Digital dan Keamanan Sistem Informasi Menyongsong Masa Depan yang Berkelanjutan. Pada presentasi ini terdiri dari beberapa nama. Untuk nama yang pertama yaitu Saudara Muhammad Guntur Santoso dengan NIM 201853081. Kemudian Saudara Mas Alvin Maulvi Diva Krisna Yuda dengan NIM 2021536061. Kemudian anggota kelompok selanjutnya yaitu dengan nama Nur Irsadul Falah dengan NIM 2021536162. Kemudian saya sendiri dengan nama Vicky Marzuki dengan NIM 2021536057. Oke, itu tadi daftar nama pada kelompok kami pada mata kuliah audit sistem informasi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mas Alvin Malvi Diva Krisna Yuda. Kepadanya saya persilakan. A. Penyediaan catatan. 1. Prosedur audit yang dilakukan, yaitu A. Pemetaan inovasi teknologi, yaitu identifikasi teknologi terkini yang diadopsi oleh organisasi dan evaluasi sejauh mana teknologi baru diintegrasikan dalam proses operasional. B. Audit keamanan proaktif, yaitu melakukan uji penetrasi dan penguji keamanan sistem secara menyeluruh dan mengevaluasi keefisienan kontrol keamanan yang diterapkan dalam sistem informasi. C. Analisis kesimpanan organisasi, yaitu menilai kesimpanan organisasi dalam menghadapi perubahan melalui wawancara dan kuesioner dan menganalisis kebijakan serta prosedur yang mendukung kesiapan organisasi terhadap tantangan masa depan. Yang kedua, pengujian yang dilakukan isinya yaitu A. Benchmarking inovasi, yaitu membandingkan tingkat inovasi organisasi dan praktik industri dan menentukan gap dan potensi peningkatan dalam mengadopsi inovasi. Yang B. Simulasi serangan keamanan, yaitu melakukan simulasi serangan untuk menguji respon organisasi terhadap skenario ancaman dan menilai ketangguhan sistem keamanan dalam menghadapi serangan potensial. Yang C. Analisis kesiapan organisasi, yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data terkait kesiapan organisasi serta menilai
pemahaman manajemen senior terhadap perubahan dari inovasi. Yang ketiga, informasi yang diperoleh. A. Hasil uji penetrasi dan pengujian keamanan sistem. B. Data inovasi teknologi yang diadopsi oleh organisasi. C. Kuesioner dan hasil wawancara terkait kesiapan organisasi. D. Dokumentasi terkait kebijakan keamanan dan inovasi. Yang keempat, kesiapan yang dicapai. Yang A. Inovasi teknologi, contohnya menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan adopsi teknologi baru. Yang B. Keamanan informasi, contohnya memberikan evaluasi keseluruhan tentang keamanan sistem informasi. Yang C. Kesiapan organisasi, contohnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kesiapan organisasi. B. Kelengkapan kertas kerja, gambar judul, transformasi digital dan keamanan informasi menyongsong masa depan yang berkelanjutan. Identifikasi sumber. Sumber informasi untuk penyusunan kertas kerja ini berasal dari literatur terkini dan kebijakan organisasi terkait, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi internal. Tinggal persiapan auditor awal. Kertas kerja ini disiapkan oleh kelompok kami pada 7 November 2023. Nomor indeks kertas kerja. Indeks kertas kerja Sistem Informasi Audit 1223. Rencana kerja pelaksanaan audit. 1. Pendahuluan. Tujuan audit: menilai sejauh mana organisasi memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan keamanan informasi dan kesiapan menghadapi perubahan. B. Menyoroti integrasi teknologi baru, keamanan informasi, dan kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital. Yang kedua, persiapan audit. A. Identifikasi sumber daya. Ini menetapkan tim auditor dengan keahlian dalam teknologi informasi, keamanan, dan manajemen risiko. B. Review dokumen. Ini memeriksa kebijakan keamanan, rencana transformasi digital, dan dokumentasi terkait untuk memahami konteks organisasi. Yang ketiga, penetapan lingkungan audit. A. Audit objek audit. Ini menetapkan infrastruktur, teknologi, aplikasi, dan data sebagai objek audit utama. Yang B. Fokus khusus, yakni menyusun daftar. Yang B. Fokus khusus, menyusun daftar fokus khusus termasuk evaluasi inovasi teknologi, uji penetrasi, dan kesiapan organisasi. Keempat, metodologi audit. A. Wawancara dan kuesioner. Ini berkomunikasi dengan manajemen senior, tim IT, dan pengguna untuk memahami tentang dan peluang. B. Pengujian teknis, yakni melakukan uji penetrasi dan pengujian keamanan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan. Yang C. Pemeriksaan dokumentasi, yakni meninjau kebijakan keamanan, rencana transformasi, dan dokumen terkait lainnya.
Yang kelima, prosedur audit. Poin A, pemetaan inovasi teknologi, yaitu mengidentifikasi teknologi terkini yang digunakan dan merencanakan peningkatan inovasi. Poin B, audit keamanan proaktif, yaitu melakukan uji penetrasi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keamanan. Poin C, analisis kesiapan organisasi, yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengukur kesiapan organisasi. Keenam, pengujian tambahan. Poin A, simulasi serangan, yaitu melakukan simulasi serangan untuk menguji respons organisasi terhadap ancaman potensial. Poin B, benchmarking inovasi, yaitu membandingkan tingkat inovasi dengan praktek terbaik industri. Ketujuh, analisis data dan informasi. Poin A, konsolidasi hasil pengujian, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari wawancara, pengujian teknis, dan pengujian tambahan. Kedelapan, penyusulan laporan audit. Poin A, temuan audit, yaitu menyajikan temuan terkait inovasi, keamanan, dan kesiapan organisasi. Poin B, rekomendasi, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan. 9. Penyusunan rencana tindak lanjut. Poin A, rencana implementasi, yakni merinci langkah-langkah implementasi rekomendasi. Poin B, monitoring dan evaluasi, yakni menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan implementasi efektif. 10. Kesimpulan audit. Poin A, ringkasan hasil, yakni menyajikan ringkasan hasil audit dan kesimpulan yang dicapai. Kemudian ada COVID. Poin A, governance objektif. Ke-1, evaluasi, berisi apakah proses evaluasi resiko dan kepatuhan diintegrasikan dengan kebijakan dan strategis organisasi. Kedua, direct, bagaimana struktur organisasi mendukung pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan pengelolaan resiko dan keamanan informasi. Ketiga, monitor, bagaimana efektivitas sistem pemantauan dan pelapor resiko diidentifikasi dan dinilai. Poin B, manajemen objektif, agent plan and organizer, apakah tujuan IT sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, bagaimana proses perencanaan dan organisasi mendukung pengelola resiko dan kepatuhan. Yang ketiga, apakah sumber daya IT dikelola secara efisien dan efektif. Kemudian, build, acquire, and implement, yaitu berisi apakah ada pengelolaan resiko yang efektif selama fase pembangunan. Yang kedua, apakah vendor dan kontrak keamanan dikelola dengan baik. Yang ketiga, apakah implementasi teknologi baru mematuhi kebijakan keamanan. Kemudian ada deliver service and support, yaitu bagaimana penyediaan layanan IT memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kedua, bagaimana ada proses manajemen insiden dan pemulihan yang efektif. Yang ketiga, bagaimana layanan dan dukungan IT memberikan respons terhadap insiden keamanan. Kemudian ada monitor, evaluasi, dan assess, yaitu bagaimana proses pemantauan kinerja dan keamanan sistem diimplementasikan. Yang kedua, bagaimana evaluasi resiko dan kinerja dilakukan secara berkala. Yang ketiga, apakah ada proses pembelajaran dari
insiden keamanan dan evaluasi resiko yang terjadi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari tema transformasi digital dan keamanan sistem informasi menyongsong masa depan yang berkelanjutan. Terdapat 10 poin dari Planning dan Organization atau biasa disingkat PO. Poin pertama, merumuskan strategi transformasi digital dengan pertanyaan bagaimana strategi transformasi digital diidentifikasi dan disusun dalam kaitannya dengan tujuan bisnis. Poin kedua, mengembangkan kebijakan keamanan informasi dengan pertanyaan bagaimana kebijakan keamanan informasi dirancang untuk mendukung tujuan transformasi digital. Poin ketiga, menetapkan struktur organisasi yang responsif. Bagaimana struktur organisasi diubah agar lebih responsif terhadap perubahan yang dihasilkan oleh transformasi digital. Poin keempat, mengembangkan tim keamanan yang kompeten. Dengan pertanyaan bagaimana organisasi membangun dan melatih tim keamanan informasi untuk memahami resiko dan tantangan transformasi digital. Poin 5, mengukur dan memonitoring kinerja digital. Apa saja metrik kinerja yang digunakan untuk mengukur kesuksesan transformasi digital? Poin ke-6, mengelola resiko transformasi digital. Dengan pertanyaan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan transformasi digital. Poin ke-7, mengelola perubahan dan pendidikan karyawan. Bagaimana organisasi mengelola perubahan yang diakibatkan oleh transformasi digital dan keamanan informasi. Poin 8, mengembangkan kemitraan dan kerjasama eksternal. Bagaimana organisasi membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal termasuk vendor keamanan informasi. Poin ke-9, mengintegrasikan kepatuhan dan standar. Bagaimana organisasi mengintegrasikan kepatuhan dan standar keamanan informasi ke dalam proses transformasi digital. Poin ke-10, mengembalikan rencana tanggap darurat. Bagaimana organisasi mengintegrasikan kepatuhan dan standar keamanan informasi ke dalam proses transformasi digital. Model kematangan atau biasa disebut maturity model memiliki 6 level berbeda, yaitu level 0 non-existent, memiliki kriteria kematangan, tidak ada tindakan formal atau kebijakan terkait transformasi digital atau keamanan informasi. Organisasi tidak menyadari pentingnya perencanaan dan perlindungan informasi. Level pertama, initial, ad hoc. Level 1, ada upaya sporadis dalam perencanaan transformasi digital dan keamanan informasi, tetapi tidak terdokumentasi dan tidak konsisten langkah-langkah diambil ketika ada kebutuhan mendesak. Level kedua, repeatable but intuitive. Beberapa proses dan kebijakan keamanan informasi telah diidentifikasi dan dapat diulang. Meskipun mengimplementasi masih bergantung pada inisiatif individu, belum ada kerangka kerja formal. Level ketiga, defined. Proses transformasi digital dan keamanan informasi telah didefinisikan secara formal dan dipahami oleh personel. Ada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan diikuti secara konsisten. Poin keempat, managed dan measurable. Organisasi secara aktif mengelola dan mengukur kinerja transformasi digital dan keamanan transformasi. Proses diperbarui berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang terstruktur. Transformasi digital dan keamanan informasi menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Level kelima, optimize. Transformasi digital dan keamanan informasi menjadi bagian integral dari budaya organisasi.
Proses terus ditingkatkan melalui pembelajaran berkelanjutan dan inovasi. Organisasi mencapai tingkat optimal dalam mencapai tujuan transformasi dan keamanan informasi. Oke, itu tadi pembahasan pada presentasi dengan judul Transformasi Digital dan Keamanan Sistem Informasi Menyongsong Masa Depan yang Berkelanjutan. Dan saya akhiri pada presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada khilafan. Dan untuk Bu dosen, Bu Putri, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi pada malam hari ini. Cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.